Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Kamu pikirkan lagi, Aura. Ucap Evan sedikit mendesak. Aura harus setuju dan mengakhiri hubungannya dengan pria itu. Mama bisa sangat kecewa sama kamu. Mama sangat berharap banyak pada kita. Ra, tolong kamu mengerti. Aura. Evan masih bawa mamanya. Tidak tahukah Evan? Mamanya di rumah sedang batuk. Aku akan bicarakan dengan Mama. Mas, aku akan menjelaskan jika Mama tidak perlu terlalu mencemaskanku. Putus Aura segera. Evan terus saja mendesaknya. Seperti ini keinginan pria itu saja. Evan menghembuskan nafasnya pelan. Sulit sekali mengkelabuhi Aura. Baiklah, aku harap kamu tidak membuat Mama kecewa. Mama sudah tua hanya mengharapkan kebahagiaan anaknya. Ucap Evan sambil mengangguk. Ia seakan benar sangat mengkhawatirkan mamanya. Seolah memang mamanya yang menginginkan mereka bersatu kembali. Aura menganggukkan kepala tanda mengerti. Ia akan membicarakan itu sekaligus akan memperkenalkan Bara. Mama pasti akan mengerti dan menerima keputusannya. Aku pulang. Kamu pikirkan baik, Ra. Jangan kecewakan Mama, ucap Evan masih mewanti. Anti mantan istrinya itu. Begitu Evan keluar dari rumahnya, Aura langsung menutup pintu. Wanita cantik itu langsung membuang nafasnya berkali-kali. Sedikit tertekan dengan desakan Evan yang begitu menggebu-gebu. Ra, ucap Lily menghampiri Aura. Kau tidak apa? Tanyanya khawatir. Aura menggeleng dan berjalan ke dapur. Ia haus dan menenggak air dalam botol. Ra, ternyata dia mantan suamimu. Ucap Lily pelan. Tadi Lily bangun dan mendengar suara di ruang tamu. Ia pun mengintip karena penasaran dengan calon suami Aura. Tapi ternyata bukan pria itu yang datang. Lily sempat mendengar pembicaraan kedua orang itu. Dan ternyata Evan itu mantan suami Aura. Mantan suami yang ingin rujuk kembali. Aura mengangguk sebagai jawaban. Evan itu anaknya Mama Rose. Ia memberitahu yang selama ini dirahasiakannya. Loh, Lily sangat kaget mendengarnya. Jadi orang tua angkat Aura itu mantan mertuanya. Kok bisa seperti itu? Aura pun menceritakan jika orang tua Evan adalah teman orang tuanya. Ketika orang tua Aura meninggal, Mama Rose membawanya tinggal bersama. Karena saat itu ia sebatang kara. Niat orang tua Evan agar bisa terus menjaganya, yakni menikahkan Aura dengan putranya. Tapi ya begitulah. Pernikahan mereka pun tidak bertahan lama. Hanya dapat bertahan 2 bulan saja. Itu yang Aura ceritakan. Masih merahasiakan jika sebenarnya pernikahan mereka bertahan hanya dalam hitungan jam saja. 2 bulan itu hanya waktu untuk menjaga perasaan orang tua Evan saja. Jadi bagaimana, Ra? Apa kau akan kembali padanya? Tanya Lily. Ia tahu Aura sangat patuh dan menyayangi Tante Rose. Apa akan menuruti begitu saja? Aura menggeleng. Sejak awal aku tidak pernah mencintai Mas Evan. Lily mengangguk. Pernikahan atas dasar perjodohan. Tiada cinta di antara keduanya. Aku akan bicarakan dengan Mama Rose. Aku yakin Mama akan mengerti. Ucap Aura sangat yakin Mama tidak berkeinginan seperti itu. Lily mengangguk sambil menepuk pundak Aura. Aku akan doakan semuanya lancar. Lily. Terima kasih. Aura pun memeluk teman baiknya itu. Lily itu kadang seperti kakak dan adik baginya. Kadang dewasa tapi kadang mirip seperti bocah. Oh iya, kok kau di rumah? Nggak jalan sama Robi? Tanya Aura setelah pelukan mereka terlepas. Tadi dia kemari sebentar. Terus aku suruh pulang.
Badanku capek. Ra, butuh istirahat. Alasan Lily. Padahal ia akan menjaga jarak dari pria itu. Menurut Lily tidak perlu terlalu dekat atau memiliki perasaan yang terlalu dalam. Jika Robbie ternyata menganggapnya sebagai halte, maka nantinya ia tidak terlalu sedih karena itu. Apa kau ada masalah dengannya? Tanya Aura dengan tatapan serius. Lily biasanya begitu bersemangat. Tidak. Geleng Lily cepat. Lily, jangan bohong. Paksa Aura. Ada yang disembunyikan Lily darinya. Ra, ayo kita ke simpang. Aku lapar. Lily mengalihkan pembicaraan. Ia memeluk lengan Aura. Ayo, Ra, keburu malam. Pagi itu sebelum pergi ke kantor, Aura menelepon seseorang. Halo, Ma, selamat pagi. Sapa Aura begitu panggilannya terhubung. Pagi juga, Nak, jawab Mama yang senang pagi. Pagi di telepon Aura. Mama lagi sibuk, ada yang ingin Aura sampaikan pada Mama. Ucap Aura setelah menarik nafas terlebih dahulu. Tidak, Nak, ada apa? Tanya Mama. Wanita paruh baya itu memberi isyarat pada pelayan rumah untuk melanjutkan masaknya. Ia lalu berjalan ke ruang tamu. Sepertinya ada hal penting yang mau Aura katakan. Begini, Ma, nanti malam Papa dan Mama ada di rumah? Tanya Aura kemudian. Ada, Ra. Nanti malam Aura mau mengenalkan seseorang pada Papa dan Mama. Ucap Aura pelan. Menjaga ucapannya, agar tidak menyinggung Mama. Calon suami kamu ya? Tebak Mama begitu senang. Iya, Ma. Aura jadi gugup. Tanggapan Mama begitu bahagia mendengarnya. Padahal ia sudah menyiapkan alasan jika memang Mama menginginkannya kembali pada Evan. Aura ingin mengenalkan dia pada Mama dan Papa. Dan juga apa Mama dan Papa bisa mewakili ayah dan bunda. Untuk membahas kelanjutan hubungan kami dengan keluarganya. Ucap Aura dengan nada bergetar. Ia tidak punya siapapun. Hanya ada orang tua angkatnya itu. Bisa, Nak. Kami sangat bisa. Jawab Mama cepat. Tak perlu bertanya pada suaminya terlebih dahulu. Karena tahu jika demi Aura, suaminya pasti setuju saja. Terima kasih, Ma. Nanti malam Aura akan datang ke rumah bersamanya. Mama dan Papa akan menunggu kalian. Baiklah, Ma. Aura mau pergi kerja. Sampai jumpa nanti malam. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi juga, Nak. Ucap Mama dengan senyum mengembang. Mama sangat senang mendengar kabar bahagia itu. Aura akan mengenalkan calon suaminya. Ia juga senang. Karena Aura menganggap mereka ada. Meminta mereka untuk mewakili orang tuanya. Mama pun ke kamarnya untuk mengabarkan pada sang suami. Papa, ada apa? Ma, tanya Papa yang akan keluar kamar. Nanti malam Aura akan datang. Wajah Papa senyum mendengarnya. Aura akan mengenalkan calon suaminya pada kita. Mama memberitahu dengan bahagianya. Benarkah? Aura akan menikah? Papa memastikan. Benar, Pa. Akhirnya putriku akan menikah. Ucap Papa begitu bahagia. Sementara di balik tembok seorang pria meremat tangannya. Merasa kesal sekali. Sepertinya malam ini Aura akan membawa calon suaminya ke rumah. Wanita itu menelepon mamanya bukan untuk membatalkan rencana pernikahannya. Malah mengatakan hal lain. Jelas tadi malam ia sudah mengatakan. Jika semua itu keinginan mamanya. Dan Aura pura tidak tahu soal itu. Sangat tidak memikirkan perasaan mamanya. Begitulah pikiran Evan. Aura itu sangat egois sekali. Evan kini berada di ruangan bara. Pria itu menyandarkan tubuhnya di sofa. Masih diliputi rasa kesal dengan keegoisan mantan istrinya. Aura begitu teganya akan mengenalkan calon suaminya pada mantan mertuanya.
Wanita itu sangat tidak beradab sekali. Apa ia tidak memikirkan perasaan orang tuanya? Kenapa kau tidak ke kantor? Tanya Robi saat masuk ke ruangan Bara. Ia melihat Evan yang berwajah suntuk sekali. Aku sedang malas, jawab Evan sambil melepas dasinya dan membuang asal. Bara yang sedang memegang ponsel melirik ke arah Evan, lalu fokus lagi pada ponselnya. Ia sedang berkirim pesan dengan calon istrinya. Bi, bagaimana cara merusak hubungan orang lain? Tanya Evan dengan wajah serius. Ia ingin rencana pernikahan Aura batal, maka kesempatannya akan terbuka lebar. Robi melihat Evan dengan tatapan aneh. Pasti perihal mantan istrinya itu lagi. Daripada kau mau merusak hubungan orang lain, lebih baik kau mendoakan mereka. Belajar ikhlas. Van, biarkan mantan istrimu itu bahagia. Robi menasehati. Bagaimanapun Evan masih temannya. Jika salah, harus segera ditegur. Biar tidak sesat terlalu jauh. Tapi, Bi, aku tidak bisa membiarkannya menikah dengan pria lain. Pria yang mau dinikahinya itu pria tidak baik. Ucap Evan membuat cakap. Mau baik tidaknya, itu bukan urusanmu, Van. Kau pun menceraikan dia karena merasa dia tidak baik untukmu, kan? Robi menatapnya. Evan terdiam. Benar. Saat itu ia merasa Aura tidak baik untuknya. Tapi sekarang sudah beda. Ia sangat yakin hanya dirinya yang terbaik untuk Aura. Begitupun bagi Aura. Sudahlah, Van, lupakan mantan istrimu itu. Kenapa kau tidak mau mendukungku untuk kembali padanya? Tanya Evan sinis. Tidak ada yang sepaham dengannya. Orang tuanya bahkan temannya. Karena itu tidak mungkin. Evan, mantanmu akan menikah. Jadi biarkan dia bahagia. Masih mau menikah? Bi, aku bisa merusak pernikahan mereka. Jawab Evan tidak mau kalah. Harga dirinya sebagai pria dipertaruhkan di sini. Tidak rela apa yang pernah dimilikinya diambil pria lain. Evan, jangan egosi. Ucap Robi meninggikan suaranya. Ia tidak suka dengan niat jahat temannya itu. Aku tidak egois, Bi. Aku hanya akan mengambil kembali hakku. Kalian sudah bercerai. Pikirkan itu. Aku sudah memikirkannya. Bara yang dari tadi fokus pada ponselnya, melihat kedua temannya bergantian. Ia melihat kedua temannya itu yang berwajah emosi. Kalian kenapa? Tanya Bara dengan raut wajah bingung. Aku akan membatalkan pernikahannya. Dia harus menikah denganku. Apapun akan aku lakukan untuk membuatnya kembali padaku. Tekan Evan dengan emosi. Rasa panas terus menjalar di tubuhnya. Terserah mula, Van, ucap Robi kesal. Ia pun memilih keluar dari ruangan itu, daripada berdebat dengan temannya yang keras kepala itu. Kenapa? Tanya Bara. Kau tanya sendiri sama temanmu itu, jawab Evan sinis. Ia juga keluar dari tempat itu. Dan kini tinggallah Bara dengan kebingungannya. Evan pulang ke rumah. Ia harus bicara dengan mamanya. Mama mana? Big, tanya Evan pada pelayan rumah. Ibu lagi di taman belakang. Evan langsung berjalan cepat menemui mamanya. Ma, aku ingin menikah dengan Aura. Astaga, mama menepuk jidatnya. Datang putranya malah mengatakan itu. Evan, lupakan Aura, ia akan menikah. Tidak, Ma, aku tidak setuju. Tolak Evan segera. Mama jadi menggeleng. Setuju atau tidak setujunya Evan itu tidak akan berpengaruh. Evan dan Aura sudah resmi bercerai bertahun-tahun yang lalu. Aura tidak harus meminta izin mantan suaminya lagi. Mama minta pada Aura untuk membatalkan rencana pernikahannya itu. Pinta Evan kembali menatap mamanya. Pria seperti apa yang Aura pilih untuk menjadi suaminya? Apa mama tahu?
Tanya Evan. Tidak bisa menggoyahkan Aura. Maka ia akan menggoyahkan mamanya. Agar berpikir dua kali untuk menyerahkan Aura pada pria lain. Apa mama mau hidup Aura nanti tidak bahagia? Bagaimana jika nanti suaminya melakukan kekerasan rumah tangga padanya? Membuat hidup Aura seperti di neraka. Apa mama tega dengan putri kesayangan mama itu? Tanya Evan bertubi. Tubi. Mencoba menyuntik mamanya dengan perkataannya. Evan. Aku berjanji akan menjaga Aura dengan baik. Mencintai dan menyayangi dia. Biarkan Aura kembali padaku. Ma, mohon Evan dengan nada yang mulai melemah. Evan, sudahlah lupakan Aura. Pinta mama. Bagaimanapun Aura sudah menentukan pilihannya. Mama, Evan memelas. Jangan egosi. Nak, mama sangat tega padaku. Lily berbaring di tempat tidur Aura sambil melihati sang teman yang sedang berdandan. Wajah Aura begitu sangat bahagia. Auranya terpancar jelas. Saat bahagia energi positif akan keluar. Jadi, Ra, apa calon suamimu sudah tahu kalau orang tua angkatmu itu mantan mertuamu? Tanya Lily mulai penasaran. Aura menggeleng. Ia belum mengatakan tentang hal itu pada Bara. Tapi ia berharap Bara mengerti dan tidak mempermasalahkan itu. Menurutku lebih baik kau beritahu. Ra, kemungkinan saat kalian di sana, kau bertemu mantan suamimu. Saran Lily, lebih baik memberitahukannya sekarang. Sebelum mereka bertemu Tante Rose. Aura hanya bisa mengangguk kecil. Ia ingin menjelaskan tapi bingung mau mulai dari mana. Tok, tok, tok. Sepertinya dia datang. Aku buka ya. Ra. Ucap Lily dan terpaksa diangguki Aura yang masih memoles wajahnya. Lily sangat penasaran dengan calon suaminya Aura. Ia pun membuka pintu dan... Selamat malam. Aura ada? Tanya pria itu dengan senyum melebar. Pak Bara. Ucap Lily sangat kaget. Atasannya itu ada di rumah mereka dan mencari Aura. Mas Bara, apa maksud Aura? Pak Bara yang ini. Pak, ulang Bara sedikit tidak senang. Merasa sudah tua dipanggil Pak. Mas Bara sudah sampai. Ayo, masuk. Ucap Aura yang datang menghampiri mereka. Iya, sayang, ini untuk kamu. Bara memberikan buket bunga mawar putih untuk calon istrinya. Melihat Aura, kesalnya jadi hilang. Aura menghirup aroma bunga yang sangat harum. Kini ia merasa berada di taman bunga. Terima kasih, Mas. Aura sangat senang sekali. Oh iya, Mas. Kenali ini Lily temanku. Teman baikku. Aura mengenalkan Lily. Ra, apa Pak Bara calon suamimu? Tanya Lily memastikan. Ia berbisik mengatakannya. Tapi bisikannya tetap bisa didengar Bara. Aura mengangguk. Lily, saya belum setua itu untuk dipanggil Pak. Ucap Bara membenarkan. Wanita yang bernama Lily itu tampak sebaya dengan Aura. Seharusnya bisa menyamakan panggilan. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud begitu. Ucap Lily yang jadi formal. Ia memanggil Pak karena pria itu atasannya di kantor. Bukan karena sudah tua atau bagaimana. Melihat Lily bicara formal, Aura jadi bingung. Apa kau mengenal Mas Bara? Lily mengangguk pelan. Saya Lily, Pak. Karyawan Anda. Saya berada di divisi pemasaran. Ucap Lily memperkenalkan diri sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia harus tetap sopan. Bara mengangguk paham. Pantaslah temannya Lily memanggilnya Pak. Ternyata bekerja di kantornya. Karyawan, tanya Aura bingung. Lily karyawannya Bara. Pak Bara ini atasanku di kantor. Ra. Lily pun memberitahu. Aura kaget mendengarnya. Pak Bara itu. Sayang. Ayo kita berangkat. Ini sudah malam. Potong Bara cepat. Jika Lily mengatakan kelanjutannya, tidak akan siap. Siap kagetnya Aura.
Sekarang mereka harus segera menemui orang tua angkat Aura. Hah, iya, Mas. Jawab Aura. Li, kami pergi dulu. Iya, hati-hati. Jawab Lily. Ia juga menundukkan kepala sejenak pada Bara dan Bara juga membalas anggukan kecil itu. Lily terus melihat mobil Bara yang sudah melaju pergi. Aura dengan Pak Bara, ia tidak habis pikir. Aura bisa menjalin kasih dengan pria nomor 1 di kantornya. Ternyata Mas Bara atasan Lily, tanya Aura memastikan. Mereka sedang berada dalam perjalanan ke rumah orang tua angkat Aura. Aku juga baru tahu ternyata teman kamu bekerja di kantor yang sama denganku. Jawab Bara sambil menganggukkan kepala. Apa Mas Bara manajer ya? Tanya Aura ingin tahu. Ia tidak tahu apa pekerjaan calon suaminya itu. Tiba saja Lily bilang Bara atasannya di kantor. Bara mengangguk mengiyakan. Paling nanti temannya Aura yang mengatakan semuanya. Semua tentang dirinya. Aura mengangguk mengerti. Mas, nanti belok kanan ya. Ucap Aura menunjukkan arah. Ini kan jalan mau ke rumah Evan? Batin Bara. Tapi ia mengikuti saja. Mungkin rumahnya dekat rumah temannya itu. Oh iya, Mas. Ada satu lagi yang mau aku katakan. Setelah berpikir, Aura ingin mengatakannya saja sekarang. Apa? Katakanlah, ucap Bara sambil melirik Aura. Orang tua angkatku itu orang tua mantan suamiku. Apa? Bara tiba menge. Rem mendadak. Maaf, sayang. Bara kaget mendengarnya. Hingga menge. Rem mendadak. Untung Aura pakai sabuk pengaman. Jika tidak wanitanya bisa terbang. Pria itu pun segera menepikan mobilnya di pinggir jalan, agar tidak menghalangi pengendara lain yang melintas. Tadi maksud kamu gimana? Tanya Bara serius. Melihat wajah serius Bara, Aura jadi sedikit cemas. Bagaimana tanggapan Bara? Apa pria itu akan marah padanya? Orang tua angkatku itu mantan mertuaku, Mas. Mereka, Aura pun menceritakan sejenak. Semua dimulai dari meninggalnya kedua orang tuanya. Bara mendengarkan dengan serius. Pernikahan pertama Aura karena perjodohan. Jadi wajar hanya bertahan sebentar. Mas, maafkan aku. Aku baru bilang sekarang. Ucap Aura menundukkan kepala. Mendadak ia jadi takut dengan tanggapan Bara. Bara menggeleng. Ia lega Aura mengatakannya sebelum bertemu orang tua angkatnya. Jadi ia tidak akan kaget lagi. Mengenai Aura yang masih menjalin hubungan baik dengan mantan mertuanya, Bara wajar saja. Awal mulanya mereka ingin merawat Aura yang sebatang kara selepas kepergian kedua orang tuanya. Apa mereka tidak masalah bertemu denganku? Tanya Bara hati. Mungkin mantan mertuanya masih mengharapkan putranya rujuk dengan Aura. Tidak, Mas. Malah mereka yang memintaku untuk mengenalkan calon suami. Jika aku ingin menikah lagi. Mereka sangat baik padaku, Mas. Walaupun tidak dengan putranya lagi. Sikap mereka sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Jelas Aura akan orang tua angkatnya. Dan apa mantan suamimu nanti ada di sana juga? Tanya Bara. Mungkin ia akan bertemu dengan pria itu. Kemungkinan. Mas. Jawab Aura. Itu rumah orang tua Evan. Wajar saja Evan di rumah. Sayang. Apa kamu baik? Baik saja? Tanya Bara yang jadi cemas melihat Aura. Calon istrinya baru membicarakan hal itu. Pasti karena sulit untuk mengatakannya. Jadi dipendam sendiri. Aura mengangguk. Ia tidak apa-apa. Aura merasa tenang. Saat tubuh tegap itu memeluknya lagi. Ia merasa aman dan terlindungi. Ditambah lagi Bara sangat wangi. Aku dan mantan suamiku sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Jadi Mas Bara nanti tidak usah menanggapi ucapannya.
ucap Aura mewanti. Anti. Pak, Evan ada di rumah. Ucap Mama. Tadi putranya masuk kamar dan tidak keluar. Keluar lagi. Marah karena ia menolak membantunya untuk bersama Aura. Biarkan saja, Ma, ucap Papa. Malah bagus Evan bertemu Aura dan calon suaminya. Jadi putranya tidak terus mendesak istrinya untuk kembali pada Aura. Evan harus sadar. Hubungannya dengan Aura telah lama berakhir dan tidak mungkin terjalin kembali. Sementara di kamar, tepatnya di balkon, Evan berdiri sambil menatap jalanan. Ia masih kesal mamanya menolak keras untuk membantunya. Lihat saja, aku akan mengacaukannya, batin Evan. Ia pun meyeringai. Evan tersenyum smirk. Ia sudah merencanakan sesuatu. Jika Aura tidak mau membatalkan rencana pernikahannya, maka biarlah calon suaminya itu saja yang membatalkannya rencana indah mereka. Evan akan melihat bagaimana bentuk calon suami Aura. Setelahnya ia akan mencari tahu soal pria itu, dan akan mengancamnya. Hubungan Aura dan pria itu pasti akan berakhir, dan Aura tidak akan bisa menolaknya lagi. Aku akan mendapatkanmu lagi. Evan sangat yakin sekali. Evan tersenyum penuh kemenangan. Aura tidak akan menikah dengan pria itu. Hanya dialah pria yang tepat untuk mantan istrinya. Lama sekali mereka, aku sudah tidak sabar. Gumam Evan melihat ke jalanan komplek perumahannya yang sepi. Rasanya Evan sudah sangat tidak sabar melihat Aura akan menangis karena calon suaminya mengakhiri hubungan mereka. Dan di saat seperti itu ia akan datang untuk menghapus kesedihannya, menjadi pahlawan untuk jandanya itu. Ia akan datang saat pagi hari, agar tidak menjadi pahlawan kesiangan. Evan masuk ke kamarnya dan menutup pintu balkon. Ia berencana akan mandi sebentar. Untuk menyambut Aura, harus tetap fresh dan tampan pastinya. Mas, belok kiri ya. Aura memberitahu arahnya. Bara mengemudikan mobilnya mengikuti arahan dari Aura. Mereka sudah memasuki komplek perumahan. Ini kan komplek rumahnya Evan, batin Bara. Sepertinya orang tua angkat Aura tinggal di sini juga. Mungkin tetangganya Evan. Belok kanan. Mas. Bara mengangguk mengikuti arah yang Aura tunjuk. Ini sudah masuk jalan rumahnya Evan. Itu, Mas. Rumahnya yang warna biru. Tunjuk Aura pada rumah biru yang tidak terlalu jauh dari mereka. Dek, itu kan rumah Evan. Batin Bara dengan pikiran yang mulai bercabang kemana. Mana? Apa? Apa mantan suami Aura itu Evan? Evan temannya. Aura janda. Evan duda. Aura menikah hanya 2 bulan. Begitu juga Evan. Kini pikiran Bara mulai menjalar kemana. Mana? Firasatnya mengatakan Aura ada hubungannya dengan Evan. Sudah, Mas. Kita sudah sampai. Ucap Aura. Mobil berhenti tepat di depan rumah berwarna biru itu. Di sini, tanya Bara memastikan kembali. Mungkin Aura salah rumah. Mungkin rumah sebelah atau di depan. Aura mengangguk. Ini rumah Mama Ros. Bara pun mengangguk. Ros itu nama mamanya Evan. Sudah pasti feelingnya benar. Aura memang mantan istrinya Evan. Bara akan mempersiapkan mental dan hatinya. Jika Aura memang mantan istri Evan, itu bukan masalah baginya. Keduanya sudah resmi bercerai beberapa tahun yang lalu. Jadi ia tidak akan berdosa mendekati Aura. Tapi Bara mengingat perkataan Evan yang ingin kembali pada mantan istrinya. Kembali pada Aura lagi. Itu tidak akan terjadi. Ia akan mempertahankan Aura di sisinya. Kamu siap? Tanya Bara seraya mengelus wajah cantik yang tampak sendu. Siap, Mas. Aura mengangguk yakin. Ada Bara di sampingnya. Tangan mereka saling menggenggam erat saat berjalan menuju pintu rumah. Sayang, apapun yang terjadi,
Kamu harus percaya padaku, ucap Bara. Ia mendadak takut. Jika mengetahui ini semua, Aura akan mundur. Bara dan Evan menginginkan wanita yang sama. Pertemanan mereka pasti akan goyah setelah mengetahui ini. Bara tidak mau Aura mundur, karena tidak ingin merusak pertemanan mereka. Bersambung dulu ya teman-teman.